Bab 583, Perjanjian 3 tahun. Kalian telah mengatur kehidupan pensiun kalian. Saat aku sudah pensiun, aku akan pergi ke tempat kalian untuk berkumpul. Jangan sampai pada saat itu, aku harus membawa piring sendiri untuk makan. Agam bercanda. Haha, jangan mengolok-olok kami. Makanan pasti ada. Tapi, kamu harus membawa minumanmu sendiri. Kamu akan merasa malu kalau datang dengan tangan kosong. Naga tanah merobek daging domba dan tertawa. Selama kamu datang, kamu akan selalu diterima. Tapi, sebaiknya kamu datang lebih awal. Kalau tidak, kamu hanya bisa minum dengan tumpukan kuburan. Naga tanah tersenyum. Awalnya hanya lelucon, tetapi tiba-tiba membuat suasana ruang VIP menjadi dingin. Mereka diekstraksi dari sumbernya, waktu mereka di dunia sudah hampir habis. Mereka hanya akan bertahan hidup selama 1 tahun lagi. Jangan gunakan ini sebagai alasan. Kalian masih bisa hidup 30 hingga 40 tahun lagi. Tidak mungkin hanya tumpukan kuburan. Agam tertawa saat dia memainkan gelasnya. Apa? Naga emas dan yang lainnya terkejut. Naga merah menahan senyum dan berkata, Kakak, apa kalian belum merasakan tubuh kalian sudah pulih banyak? Ini. Naga emas tampak terkesiap. Naga tanah memukul meja dan langsung membalikkan meja yang menyebabkan naga air tersiram sup minyak. Dia berkata dengan marah. Sialan, untuk apa kamu membalikkan meja? Naga tanah juga tercengang dengan kekuatannya sendiri. Sialan, tubuhku terasa seperti berusia 40-an. Sama sekali tidak lemah. Naga tanah melihat kepalan tangannya dan berkata dengan heran. Naga air terkejut. Dia berdiri dan berjalan 2 langkah. Dia terkejut saat menyadari bahwa rasa lelahnya telah menghilang dan digantikan dengan vitalitas penuh. Meskipun kekuatan mereka sudah menghilang dan mereka tidak dapat pulih lagi, tubuh mereka baik-baik saja. Dengan keadaan mereka saat ini, mereka pasti bisa hidup selama 30 hingga 40 tahun lagi. Agam telah memulihkan daya hidup kalian. Kalian bisa hidup seperti orang normal. Naga merah menjelaskan sambil tersenyum. Matanya merah dan dia menahan air mata. Pasti bohong, kan? Bagaimana ini bisa terjadi? Gumam naga air dalam hati. Dia bahkan membunuh Xiao dengan mudah. Membuat kita hidup selama beberapa dekade lagi hanyalah masalah mudah baginya. Naga tanah sangat gugup. Dia tertawa sambil berkata, tetapi matanya merah. Meskipun mereka telah hidup cukup lama, hidup mereka baru saja dimulai sebagai orang biasa. Mereka ingin hidup untuk diri mereka sendiri selama sisa hidup mereka dan tidak ingin berakhir begitu cepat. Naga emas menatap Agam dalam-dalam dan terdiam tanpa sesaat. Jangan bahas lagi. Bagaimana kalau kita membuat perjanjian 3 tahun sekarang? Naga tanah mengusap air matanya dan berkata sambil menyeringai. Kamu terlalu banyak membaca novel. Perjanjian 3 tahun apa? Siapa yang kamu cari untuk bercerai? Apa kamu ingin bertemu di Sungai Timur 30 tahun lagi dan Sungai Barat 30 tahun kemudian? Naga air berkata dengan suasana hati yang buruk. Sialan! Perjanjian 3 tahun yang aku maksud adalah berkumpul setelah 3 tahun lagi. Tidak ada yang boleh absen. Kami tidak masalah. Jawab naga air sambil menatap Agam. Kamu harus berhati-hati. Kehidupan masyarakat sangat berbahaya. Kami akan menunggumu. 3 tahun ya 3 tahun. Kalian harus hidup baik-baik, lalu kita akan minum bersama. Semangat heroik Agam melambung. Dia tersenyum hangat dan mengangkat gelasnya. Tunggu! Naga air berteriak. Naga tanah berkata dengan tidak puas. Bajingan, tunggu apa lagi? Bersulang. Kamu memang tidak bisa buka toko bunga. Dengan temperamenmu, bahkan kaktus bisa mati karena dirimu. Naga air memelototinya dan berkata dengan marah. Agam masih belum tahu nama asli kita. Saat kita kembali, bagaimana dia bisa menemukan kita? Tidak mungkin dia bertanya siapa yang kenal naga air dan siapa yang kenal naga tanah, bukan? Sialan, ini juga adalah masalah. Naga tanah memukul kepalanya dan adegan itu aneh kalau dipikirkan. Agam tersenyum dan berkata, Aku baru saja ingin bertanya pada kalian. Sekarang bolehkah kalian memberitahuku nama asli kalian? Naga emas mengangkat gelasnya. Pak Agam, namaku Walton Monish. Naga air juga mengangkat gelasnya. Namaku Saino Bukari. Naga tanah tertawa. Ayahku tidak berpendidikan. Bagas Winata. Kamu harusnya sudah tahu namaku. Namaku Jaira Tanisha. Naga merah tersenyum dan dia menatap Agam dengan kebanyakan rasa terima kasih. Siapa sangka mereka bertemu sebagai musuh, tetapi mereka kini bisa menjadi teman dekat. Takdir benar-benar indah. Agam mengangguk dan tatapannya jatuh pada naga hitam. Naga emas menjelaskan. Naga hitam adalah seorang yatim piatu.
Dia dibawa ke keluarga Viander sejak kecil dan tidak punya nama. Aku tidak ingin terus menjadi naga hitam. Aku ingin punya nama. Aku tahu bahwa nama keluarga ayahku adalah Wilbert. Naga hitam berkata dengan tenang. Namun, tatapannya menyala seperti api. Kudengar kamu adalah Master Feng Shui. Kamu seharusnya bisa membaca telapak tangan orang atau semacamnya. Bagaimana kalau kamu memberinya nama? Naga tanah tersenyum. Agam menatap naga hitam yang mengangguk. Adelric Wilbert. Dengan izin naga hitam, Agam menjawab. Aura pembunuhmu terlalu berat. Kamu harus menetralisasinya. Kata Adelric mengandung arti kebaikan dan sangat cocok untukmu. Adelric Wilbert. Naga hitam bergumam. Tatapannya penuh fanatisme dan dia menatap semua orang. Mulai sekarang, panggil aku Adelric. Kebetulan sekali, nama kita semua terdiri dari dua kata. Ucap Bagas aneh. Ini adalah takdir. Saino berkata dengan tidak senang. Walton tertawa dan berkata, jangan omong kosong lagi. Tidakkah kalian melihat tangan Pak Agam mulai sakit? Cepat angkat gelas kalian. Zaira tersipu. Untuk perjanjian 3 tahun kita. Adelric mengangkat gelasnya. Untuk persahabatan yang tak terlupakan ini. Dalam waktu 3 tahun, kita akan bersatu kembali. Agam mengangkat gelasnya dan berteriak. Bersulang! Aku akan menghabiskannya. Mereka bersulang dan menelan dalam satu tegukan. Saat saling pandang, mereka mendongak dan tertawa. Semuanya melampaui kata-kata. Kalian semua harus hidup baik-baik. Sebab dan akibat adalah hal yang mengerikan. Agam tidak mau banyak berpikir. Dia meletakkan semua kewaspadaannya dan bermain bersama mereka. Dia bangun pada siang hari keesokan harinya. Ketika Agam bangun, dia melihat bahwa dia sedang berbaring di tempat tidur dengan sakit kepala. Kemarin, dia masih bertarung dengan Bagas. Dia memang sudah diberi pelajaran. Ada segelas air di kepala ranjang yang masih hangat saat disentuh. Agam menyesap air itu. Dia memegang tepi tempat tidur dan bangun dari tempat tidur. Dia membuka jendela untuk menghirup udara segar dan dia merasa jauh lebih baik. Seorang wanita mendorong pintu dan masuk. Agam tanpa sadar ingin berteriak naga merah, tetapi dia berhenti dan berkata sambil tersenyum. Zaira, kamu benar-benar hebat. Kamu bisa minum lebih banyak dariku. Kamu baru berusia 20 tahunan. Aku jauh lebih tua darimu. Aku minum lebih banyak daripada kamu. Tentu saja, aku lebih hebat darimu. Zaira menatap Agam dan berjalan ke arahnya. Dia dengan hati-hati membantu Agam merapikan pakaian yang berantakan dan berkata dengan lembut. Agam, terima kasih telah membantuku dan kakak-kakakku. Agam menggelengkan kepalanya dan menatap mata Zaira. Kalian yang membantu diri kalian sendiri. Aku tidak ingin berdebat denganmu. Tapi, aku punya permintaan. Jangan panggil aku Zaira di masa depan. Lalu, panggil apa? Naga merah? Tentu saja tidak. Kamu boleh memanggilku kakak. Aku sangat menyukaimu sebagai adik. Kata Zaira pelan sambil menatap Agam dengan banyak hal pikirannya. Agam terkejut dan melihat penampilan Zaira yang agak mendominasi. Sudut mulutnya terangkat sedikit saat dia berkata. Kakak. Zaira tidak menyangka bahwa Agam akan langsung setuju. Matanya merah. Dia langsung memeluk Agam dan terisak. Sekarang kamu adalah adikku dan aku adalah kakakmu. Kamu harus berjanji padaku bahwa kamu tidak akan mengambil risiko apapun yang terjadi. Ini adalah satu-satunya persyaratan yang aku miliki untukmu sebagai kakak. Apa boleh? Zaira tahu kepribadian Agam. Dia adalah anak yang memiliki rasa keadilan yang tinggi. Dia tidak bisa menoleransi sedikit pun. Namun, orang seperti itu ditakdirkan untuk menjadi musuh dengan sekta besar. Agam tidak memberinya jawaban, tetapi menepuk punggungnya dengan lembut dan memberinya kenyamanan. Zaira merasa lebih baik. Dia menenangkan suasana hatinya dan mengambilkan air untuk Agam mencuci wajah. Mereka berdua keluar berdampingan. Di mana Bagas? Orang itu melakukan kejahatan besar padaku kemarin. Apa dia belum bangun? Melihat suasana agak sedih, Agam sengaja mengubah topik. Kemarin yang kalian minum itu merek palsu. Dia bangun pagi-pagi dan pergi untuk membicarakannya dengan pemilik toko. Jawab Zaira sambil tersenyum. Tidak heran kepalaku sangat sakit saat aku bangun pagi tadi. Kata Agam. Zaira tersenyum lega. Siapa sangka naga tanah yang dulunya hegemonik sama seperti manusia biasa, dia menyingsingkan lengan bajunya untuk bertengkar dengan pemilik toko hanya karena dia minum merek palsu. Namun, inilah hidup. Buat mereka merasa dihargai. Bab 584, keluarga Effendi sudah gila. Ketika diantarkan ke ambang pintu keluarga Viander, Zaira berkata dengan lembut. Jangan tunggu 3 tahun, kamu bisa menemui kami kapan saja di masa depan. Tanpa menunggu Agam mengatakan apapun,
Zaira dengan lembut melambaikan tangannya dan dengan tegas berbalik. Dia tidak ingin Agam melihatnya meneteskan air mata. Agam berhenti di ambang pintu untuk waktu yang lama dan dia berbalik melangkah melewati pintu keluarga Viander. Di luar pintu, naga hitam, Adelric bersandar di pohon. Melihat Agam keluar, dia mendekat dan berkata, "Katakan yang sebenarnya. Aku tidak mengerti apa yang kamu bicarakan." Agam menggelengkan kepalanya. "Aku adalah satu-satunya yang masih memiliki kekuatan kultivasi. Kemarin kamu minum terlalu banyak dan ingin mengatakan sesuatu, tapi tidak jadi. Aku rasa kamu pasti melihat sesuatu." Mata Adelric sangat tajam dan dia melanjutkan. "Aku ingin tahu nasib mereka di masa depan. Maaf, aku tidak tahu. Bukankah kamu bisa melihatnya?" Agam memandang Adelric lama sebelum berkata, "Aku tidak bisa melakukan ini. Begitu aku mengintip sebab akibat, persidangan akan dimulai. Tidak ada yang bisa mengubahnya. Tapi, aku bisa menyimpulkan satu hal, kalian melepaskan diri dari kehidupan asli untuk mendapatkan kekuatan dan melakukan banyak hal untuk keluarga Viander. Sejak itu, kalian telah menanam akar bencana, jadi nasib masa depan kalian tidak akan terlalu baik. Tapi, takdir bisa diubah. Selama aku tidak menghakimi, segalanya mungkin terjadi." Kata Agam dengan tenang. Dia menepuk bahu Adelric dan berkata, "Hiduplah dengan baik bersama mereka." Setelah mengatakan ini, Agam melewatinya dan pergi. Adelric tiba-tiba bereaksi. Dia berbalik dan berkata, "Kapan aku bisa mendatangimu? Aku yang akan mencarimu." Agam tidak melihat ke belakang. Dia mengangkat tangannya dan kemudian menghilang dari penglihatan Adelric. Tatapan Adelric terus berubah. Akhirnya, dia membungkuk ke arah hilangnya Agam dan bergumam, "Master, terima kasih untuk semuanya." Agam pergi ke kuil Muara Atma untuk bertemu dengan Biksu Ananda. Namun, dia diberitahu oleh Virya bahwa Biksu Ananda telah meninggalkan kota Lingga dan pergi berkeliling dunia lagi. Agam punya firasat bahwa Biksu Ananda kembali karena dirinya. Agam tidak tahu seberapa kuat Biksu Ananda. Walaupun Agam sudah menerobos ke alam langit, dia masih tidak dapat melihat alam Biksu Ananda. Dapat dibayangkan Biksu Ananda sudah mencapai alam tingkatan yang menakutkan seperti apa. Agam hendak menuruni gunung saat lempengan batu di bawah kakinya hancur tanpa alasan. Agam mengerutkan kening dan firasat buruk muncul. Pada saat ini, Jamal meneleponnya. "Keluarga Effendi sudah gila. Mereka menangkap keluarga Harsa dan keluarga Fajar. Mereka juga ingin menyerang kakakmu." Bisa terdengar seberapa cemas Jamal melalui telepon. "Di mana kakakku sekarang?" Suara Agam sangat tenang. Ruang di sampingnya meledak tanpa alasan. "Dia dilindungi oleh orang-orangmu. Tapi, orang-orang yang dikirim oleh keluarga Effendi terlalu kuat. Informan datang untuk melaporkan bahwa orang-orangmu membawa Kirana dan melarikan diri ke Palagan wilayah timur 9 alam surgawi." Kota Primadona berjarak cukup jauh dari Palagan wilayah timur. Zack dan yang lainnya mungkin tidak bisa tiba tepat waktu. "Kak Jamal, tolong bawa seseorang ke keluarga Effendi dan bawa Harsa dan Norman kembali." "Ini." Jamal terdiam. Meskipun kekuatan keluarga Viander sudah menurun, dengan bangkitnya Agam, mereka sudah jauh berbeda. Bagaimanapun juga, fondasinya masih ada. Jika dia membawa orang untuk menerobos masuk, pasti tidak akan ada jalan kembali. "Jangan khawatir, akan ada orang yang membantumu. Selain itu, mereka akan mengerahkan banyak ahli untuk menangkap kakakku." "Kenapa?" "Karena mereka tahu bahwa aku, Agam telah kembali." Agam dengan tenang berkata sambil menatap langit yang jauh. Aura menakutkan menyebar. Agam melangkah maju. Dia menghancurkan kehampaan dan muncul ribuan meter jauhnya dalam sekejap. Di perbatasan tol kota Primadona, sebuah kendaraan militer berjalan di jalan raya. Jalan dikosongkan dan dilakukan pengalihan sementara untuk semua mobil demi memberi jalan bagi kendaraan itu. Di dalam mobil, tubuh Zack merah karena darah. Ada lubang darah yang sangat menarik perhatian di dadanya dan darah terus mengalir keluar. Anggota tim mengepung Zack. Mereka menjahit dan memberikan obat hemostatik yang dapat mengurangi kecepatan pendarahan. Untungnya, Zack memiliki tubuh abadi. Jika merupakan orang lain, mungkin sudah jadi mayat. "Masih berapa jauh dari Palagan?" Zack berusaha keras menahan rasa sakit yang tajam saat dia bertanya. "Saudara-saudara wakil tim sudah datang dan kita akan bertemu mereka hampir setengah jam lagi." Jawab anggota tim dengan tenang, tetapi jauh di dalam matanya, ada pandangan kesengsaraan. "Terlalu lama." Zack duduk dengan bersandar dan melihat ke arah belakang melalui kaca spion. Awan hitam besar di kejauhan mendekat dengan cepat. Di antara awan hitam itu, terlihat dua sosok yang tak terlihat sedang mengejar dengan kecepatan yang tak terbayangkan. "Bajingan, di mana keluarga Effendi menemukan dua ahli kekuatan besar alam langit ini? Sialan!" Zack berteriak marah dan dia sesak napas. Dia memuntahkan seteguk darah.
Pada saat ini, sapu tangan hangat menempel di kulitnya. Kirana mengambil sapu tangan lembab untuk menghapus darah kotor di wajahnya dengan hati-hati. Melihat wanita pendiam dan cantik di depannya, wajah pucat Zack berubah menjadi merah. Dia membuang mukanya karena malu dan berkata, "Maaf, aku berkata kasar." Kirana menggelengkan kepalanya. Dia memandang sekelompok pria kuat di dalam mobil. Semua orang terluka, yang paling ringan adalah patah lengan. Matanya yang indah sedikit merah. Lapisan kabut air melayang. Dia memaksakan senyum dan berkata, "Aku yang membawa masalah untuk kalian." Melihat wanita baik hati di depan mereka yang seperti mata air murni, para pria kuat menundukkan kepala mereka. Saat ini, mereka melihat diri mereka yang berlumuran darah dan kotor. Mereka merasa tidak pantas untuk duduk di dalam mobil bersama Kirana. Zack menarik napas dalam-dalam dan menekan rasa sakit di dadanya. Dia tersenyum dan berkata, "Nona Kirana, Anda adalah satu-satunya kerabat bos. Ini adalah tugas kami untuk melindungi Anda. Kalaupun kami semua mati, asalkan Anda selamat, itu akan menjadi kemenangan bagi kami. Kalian sudah banyak berkorban. Tidak ada lagi yang boleh mati." Kirana menggelengkan kepalanya. Dia melihat keluar jendela saat air mata mengalir tanpa suara. Dia tidak akan pernah lupa bahwa untuk melindungi dirinya, Zack dan yang lainnya bahkan memiliki 2 anggota tim yang bertindak sebagai perisai. Mereka hancur berkeping-keping dan bahkan tidak menyisakan mayat. Dia tidak ingin melihat kejadian seperti itu lagi. Tidak ada gunanya mengorbankan begitu banyak orang untuknya. "Mereka menginginkanku, turunkan aku." Kirana kembali berbalik. Dia menatap Zack dan berkata. Ekspresi Zack berubah. Dia segera menggelengkan kepalanya dan menjawab, "Tidak. Walaupun kami semua mati, saya tidak akan menyerahkan Anda kepada keluarga Effendi. Tenang saja, orang-orang kita sudah datang untuk menyelamatkan. Selama kita bertemu, itu tidak akan mengubah apapun. Tetap saja ada banyak dari kalian yang akan mati." Setelah Kirana pada Zack. Matanya indah jernih dan penuh tekad. "Kalian tidak bisa mengalahkan mereka." Ekspresi Zack dan yang lainnya berubah. Bagaimana dia tahu begitu banyak? Memang, kalaupun Reno memimpin tim ke sini dan mereka bersama-sama menggunakan formasi pembunuh naga, mereka hanya bisa berurusan dengan satu ahli kekuatan besar alam langit. Satu yang lain sudah cukup untuk membunuh mereka. Namun, mereka tidak mau menyerah. Jika Kirana ditangkap, bagaimana mereka akan menghadap Agam? Kalaupun mereka mati, mereka tidak akan mati dengan tenang. "Sejujurnya, kami adalah tim tempur 9 alam surgawi. Kekuatan setiap orang tidak bisa diremehkan. Kedua orang itu bukan lawan kami." Zack memaksakan senyum dan berkata, ini adalah pertama kalinya dia berbohong pada Kirana. "Jangan berbohong padaku. Aku tahu bahwa mereka sudah mencapai tingkatan alam langit. Kalian bukan tandingan mereka." Kirana menggelengkan kepalanya. Zack dan saudara-saudaranya tercengang. Kirana bahkan tahu tentang alam langit. Data menunjukkan bahwa dia hanyalah wanita biasa. Kenapa dia bisa tahu begitu banyak? "Turunkan aku!" kata Kirana lagi. Nadanya lembut, tetapi penuh dengan rasa dingin yang tak tertahankan. Zack ingin mengatakan sesuatu, tetapi tiba-tiba sebuah suara menerobos udara seperti jet tempur bersiul di atas kepalanya. Suara itu menyebabkan rasa sakit yang parah di gendang telinganya. Saat berikutnya, jalan di depan meledakkan lubang besar dan menghalangi jalan seperti terkena bola meriam. Bab 585, semua sudah mati. "Cepat putar arah!" Begitu suara Zack terdengar, jalan belakang diserang dan jalan itu juga hancur. Wash! Pengemudi membanting setir dengan keras dan gelombang energi menyapu tubuh mobil. Akhir dari penyebaran itu meledakkan ban dan kendaraan kehilangan kendali. Di bawah keterampilan luar biasa pengemudi, kendaraan itu berhenti. Merasakan aura menakutkan yang luar biasa, Zack berteriak, "Keluar dan temui musuh!" Saudara-saudara mengabaikan luka-luka mereka dan keluar dari mobil bersama Zack. Awan gelap menutupi langit. Ada 2 sosok, yang satu gemuk dan yang satu kurus. Mereka berdiri kokoh di udara. Mereka mengenakan jubah berwarna sian dengan pola aneh seperti ular yang digambar di lengan baju mereka. Namun, pola itu tidak disulam, tetapi dibentuk oleh energi mereka. Pola aneh itu seolah hidup. Mereka menggunakan persepsi ular dan mata ular segitiga terbalik mengungkapkan cahaya beracun yang dingin. Sekumpulan cecunguk berani menyelamatkan seseorang dari tangan kedua tetua keluarga Hartanto. Pria tua kurus yang merupakan tetua agung keluarga Hartanto memandang rendah Zack dan yang lainnya. Tatapannya penuh penghinaan. Apa ini orang dari batas antara alam D dan alam E? Sudah begitu lemah saat ini? Tidak ada orang yang bisa bertarung. Terlalu mengecewakan. Pria tua gemuk yang merupakan tetua kedua keluarga Hartanto berkata sambil menggoda. 2 tetua keluarga Hartanto? Ketika Zack mendengar gelar mereka,
Ekspresinya tiba-tiba berubah dan dia berkata dengan marah. Keluarga Hartanto kalian tidak tinggal di alam C? Kenapa malah datang ke Provinsi S untuk membantu keluarga Effendi? Kalian sudah melewati batas. Aku, 9 alam surgawi pasti tidak akan melepaskan kalian. 9 alam surgawi sungguh membuatku takut. Tetua kedua keluarga Hartanto berpura-pura takut dan menepuk dadanya, tetapi sarkasme di wajahnya bahkan lebih intens. Selama kami membunuh kalian semua, siapa yang tahu bahwa keluarga Hartanto yang melakukannya? Kekuatan beberapa monster di belakang 9 alam surgawi sangat menakutkan. Keluarga Hartanto tidak berani mempermalukan secara langsung. Untuk mencegah terjadinya sesuatu, tetua kedua keluarga Hartanto tidak berbicara omong kosong dan langsung memukul mereka. Telapak tangan yang tampaknya tidak berdaya, nyatanya sangat menakutkan. Bahkan udara dikompresi menjadi bentuk cekung dan dihancurkan dengan kekuatan destruktif. Ekspresi Zack tiba-tiba berubah dan dia berteriak. Formasi! 8 saudara yang terluka melawan tubuh lemah mereka dan membentuk formasi pembunuh naga bersama-sama. Penggabungan kekuatan itu memengaruhi tubuh Zack. Dia mendekati aura alam langit setengah langkah yang membuat dua tetua keluarga Hartanto berteriak kaget. Benar-benar mengandalkan keunggulan jumlah orang untuk memusatkan kekuatan pada satu orang untuk mencapai perkalian geometris. Mereka dapat mengganti tuan rumah secara bebas. Formasi seperti itu benar-benar luar biasa. Kalau keluarga Hartanto mendapatkannya, keluarga Hartanto mungkin punya kesempatan untuk masuk ke 36 keluarga tersembunyi. Dua tetua keluarga Hartanto saling memandang dan menunjukkan senyum aneh. Darah merembes keluar dari kulit Zack. Dia sudah terluka. Dengan kekuatan yang sangat besar yang dikendalikan olehnya, tubuhnya hampir roboh. Bunuh! Zack melupakan semua rasa sakitnya. Dia mengumpulkan kekuatannya pada satu pukulan, kemudian dia meledakkannya. Bam! Kedua energi bersentuhan dan badai energi menakutkan menyapu ke segala arah di udara. Zack dan ke-8 saudaranya tiba-tiba memuntahkan darah. Mereka terkejut dan mundur beberapa langkah sebelum mereka berhenti. Walaupun mereka menggunakan formasi pembunuh naga dan kekuatan mereka mencapai alam langit setengah langkah, mereka masih akan kalah jauh jika dibandingkan dengan kekuatan besar alam langit. Ayo lagi! Mata Zack melebar dan dia berteriak ganas sambil bangkit dari tanah. Dia terluka paling parah dan hampir kehilangan kendali atas tubuhnya, tetapi obsesinya membuatnya berdiri. Sisa 8 bersaudara lainnya, 3 terluka parah dan tidak bisa berdiri sama sekali. Walaupun harus merangkak, mereka harus sampai di inti formasi. Formasi terbentuk lagi dan kekuatan Zack melonjak. Bam! Perban di tubuh Zack koyak dan darah berceceran. Dia berubah menjadi manusia darah. Biarkan dia dan wanita itu hidup. Bunuh yang lainnya. Kata tetua agung keluarga Hartanto acuh tak acuh. Tetua kedua keluarga Hartanto tersenyum dingin dan menyerang lagi. Zack mendesis dan berteriak. Dia mengumpulkan semua kekuatannya dan meledak. Terdengar suara keras lagi. Kali ini, tetua kedua keluarga Hartanto sedikit meningkatkan kekuatannya dan langsung menghancurkan Zack. Kekuatan yang tersisa membombardir 9 orang itu secara langsung. PVFT. Mulut Zack menyemburkan darah. Dia benar-benar sudah tidak bisa berdiri. Dia jatuh ke tanah secara langsung. Dia masih mempertahankan kesadarannya. Mayat 8 saudara di belakangnya dihancurkan oleh kekuatan yang tersisa. Darah panas bercipratan ke tubuh Zack. Ketua, kamu harus bertahan, bawa Nona Kirana pergi. Seorang saudara yang sedikit lebih kuat yang dihancurkan oleh kekuatan yang tersisa, jatuh tidak jauh dari Zack. Tatapan keduanya bertemu. Saudara itu menyeringai dan tertawa serak. Kemudian, cahaya di matanya meredup dan dia perlahan-lahan kehilangan vitalitasnya. Zack melebarkan mata merahnya. Dia mengingat kembali saat-saat bersama saudara-saudaranya. Tinjunya yang seukuran karung pasir menghancurkan tanah dengan keras. Suara rengekan yang menyakitkan terdengar dan air mata mengalir di matanya. Saudara-saudara yang dibawanya semuanya mati. Semuanya mati. Tidak ada satupun yang tersisa. Sebuah mobil melaju kencang dan berhenti di samping. Seorang pria berjas dan berdasi turun dari mobil. Dia adalah Master Tulan. Melihat darah di seluruh lantai, Master Tulan mengeluarkan sapu tangan putih untuk menutupi hidungnya dan berjalan dengan ekspresi hina. Bahkan orang-orang dari wilayah timur 9 alam surgawi rentan di hadapan kalian. Kedua tetua memang kuat. Master Tulan bertepuk tangan dan tertawa. Keluarga Effendi sialan. Zack menatap Master Tulan dengan ganas. Kematian saudaranya adalah kesalahan keluarga Effendi. Master Tulan tersenyum tidak peduli. Keluarga Effendi mendapat bantuan dari keluarga Hartanto, mereka sama sekali tidak takut dengan cecunguk ini. Cecunguk yang malang? Tetua kedua keluarga Hartanto menginjak kehampaan dan mendarat di depan Zack. Zack berteriak. Bajingan, aku akan membunuh kalian, aku akan membunuh kalian.
Atas dasar apa? Tetua Agung keluarga Hartanto menginjak kepala Zack dan mencibir. Yang lemah tidak pernah memiliki martabat. Lepaskan dia! Saat ini, Kirana keluar dari mobil. Darah saudaranya sudah mewarnai rok putihnya menjadi merah. Tatapan kedua tetua keluarga Hartanto menjadi penuh nafsu saat melihatnya. Kakak, aku tidak melihat lebih dekat penampilan gadis ini sebelumnya. Dia terlihat sangat menarik. Tetua kedua keluarga Hartanto memandang sosok indah Kirana dengan tatapan nafsu dan senyum muncul di bibirnya. Benar. Dia 100 kali lebih anggun daripada wanita-wanita genit dalam keluarga. Kalau bermain dengannya, pasti akan punya selera yang berbeda. Tetua Agung keluarga Hartanto berkata sambil mencibir. Menggunakan wanita sebagai tungku untuk menetralkan kejahatan dan kebaikan dalam sebuah praktik. Ini adalah salah satu kejahatan besar keluarga Hartanto. Kedua tetua keluarga Hartanto memiliki status tinggi dalam keluarga Hartanto. Wanita yang tak terhitung jumlahnya telah dieksploitasi oleh mereka. Sekarang, saat melihat penampilan Kirana, terutama roknya masih dibasahi darah serta temperamen yang elegan bercampur dengan sedikit kesedihan, membuat keduanya siap untuk menyerang. Master Tulan berkata dengan wajah menyanjung. Kedua tetua, dia adalah kakak Agam. Kalian bisa bermain sesuka kalian. Bagaimanapun, keluarga Effendi hanya menginginkan nyawanya untuk memeras Agam. Bajingan! Zack sangat terstimulasi dan darah terus keluar dari mulutnya. Dia berteriak ganas. Kalian, jangan mengusiknya! Tetua Agung keluarga Hartanto terus menunjuk ke bawah. Dia membuat lubang darah pada tenggorokan Zack yang membuat Zack terdiam. Zack hanya bisa mengeluarkan serangkaian teriakan serak. Menurut dan berbaring saja. Tunggu sampai kami selesai, baru kami akan mengantarkan kalian kembali. Tetua Agung keluarga Hartanto membuat gerakan menyuruh diam dan memperlihatkan senyum menyeramkan. Tetua kedua keluarga Hartanto mendekat ke Kirana dan berputar-putar di sekelilingnya. Dia mencium aroma tubuh Kirana dan menikmatinya. Kakak, wanita ini benar-benar berkualitas. Kamu duluan. Kenapa perlu kamu aku? Bukankah lebih baik bersama? Tetua Agung keluarga Hartanto tersenyum. Dia melihat tubuh lemah Kirana. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menggerakkan jari-jarinya. Bab 586, Dewa Agung. Haha, bagus. Mulut kecil ini, tubuh ini, hanya butuh beberapa detik untuk merasakannya. Tetua kedua keluarga Hartanto menunjukkan senyum kejam. Matanya terkulai dan dia menatap kepalan tangan Kirana yang diremas erat. Dia berkata dengan senyum gelap. Sialan, kamu harus melayani kami dengan nyaman. Kalau tidak, dia harus mati. Saat berbicara, tetua kedua keluarga Hartanto menampar Zack. Tamparan menakutkan itu mematahkan kaki Zack. Mata yang indah Kirana menunjukkan rasa sakit. Dia tidak tahan untuk memalingkan mukanya. Dia menggigit bibirnya dan tubuhnya bergetar. Nikmatilah. Kami berdua pasti bisa membuatmu merasakan kenikmatan. Tetua kedua keluarga Hartanto tersenyum dan mengulurkan telapak tangannya yang kering untuk menyentuh wajah Kirana yang putih dan lembut. Saat mereka akan menyentuhnya, cahaya merah melintas di depan mata keluarga Hartanto dan membutakan mereka sebentar. Saat ini, waktu terasa melambat tanpa batas. Pisau pelahap nyawa berubah menjadi cahaya merah dan mengalir ke dalam tubuh Agam. Agam diam-diam mendatangi kakaknya dan menggendongnya. Dia membawa kakaknya ke dalam mobil. Gumpalan kekuatan spiritual samar mengalir ke tubuh kakaknya. Kekuatan itu menyebabkan kakaknya perlahan menutup mata dan merasa lesu. Agam menghapus air mata di wajah kakaknya. Dia melepas mantelnya untuk menutupi tubuh kakaknya. Melihat wajah yang lelah, dia berkata dengan lembut. Kakak, aku sudah kembali. Tidak ada yang bisa menyakitimu. Setelah mengatakan itu, Agam meninggalkan mobil dan dengan lembut menutup pintu. Dia melihat mayat di seluruh tanah. Semua adalah orang yang dia kenal. Dalam kompetisi seni bela diri, wajah mereka yang tersenyum masih jelas di benaknya. Kelembutan di mata Agam memudar dan digantikan oleh kedinginan. Dia menatap para tetua keluarga Hartanto. Wajah mereka penuh dengan keheranan dan kerutan di wajah mereka perlahan-lahan bergerak. Saat Agam mengeluarkan sebatang rokok dan menyalakan api, waktu sepertinya kembali normal. Tetua kedua keluarga Hartanto mendapatkan kembali penglihatannya. Dia masih bertanya-tanya mengapa tangan yang dia ulurkan telah kehilangan kesadaran. Saat pupil matanya berkontraksi, dia melihat tangannya hilang. Bagian itu lebih halus daripada cermin. Dalam sekejap, ekspresinya penuh kengerian. Setelah itu, dia menjerit kesakitan. Saat tetua agung keluarga Hartanto tersadar, dia menyadari bahwa Kirana telah menghilang. Pada saat yang sama, Agam muncul begitu saja yang membuatnya sangat terkejut. Siapa dia dan kapan dia muncul? Kenapa mereka berdua itu tidak menyadari? Zack melihat kemunculan Agam. Dia merintih dengan penuh semangat dan menangis.
dia datang. Dia akhirnya datang. Aku akan membalaskan dendam saudara-saudara. Agam dengan tenang menatap Zack dan memindai dua orang dari keluarga Hartanto. Tatapannya tertuju pada Master Tulan. Darah Master Tulan tampak membeku di sekujur tubuhnya. Hawa dingin datang dari telapak kakinya dan menyebar ke sekujur tubuhnya. Selama ini, keluarga Effendi telah mengumpulkan informasi tentang Agam. Melihat Agam tumbuh dengan pesat, dia sudah melampaui prediksi mereka. Dia membuat petinggi keluarga Effendi tidak bisa tidur di malam hari, terutama Master Tulan. Master Tulan bahkan tidak berani menutup matanya. Dia takut Agam akan membunuhnya. Bisa dikatakan bahwa untuk sementara waktu, Agam adalah mimpi buruknya. Namun, ketakutan di mata Master Tulan berangsur-angsur menghilang dan wajahnya penuh dengan kedinginan dan ketajaman. Tepat waktu. Lantas kenapa jika Agam menjadi penguasa wilayah timur dan menjadi yang terkuat dari generasi muda 9 alam surgawi? Sekarang keluarga Effendi memiliki dua ahli kekuatan besar alam langit. Bagaimana mungkin mereka takut pada alam langit setengah langkah belaka? Saat berpikir, Master Tulan tidak bisa menahan cibiran. Kepercayaan dirinya membuncah. Dia berkata kepada tetua kedua keluarga Hartanto. Tetua kedua, dia adalah Agam. Tetua agung keluarga Hartanto mengangkat keningnya dan diam-diam menghela napas lega. Menurut informasi yang dia terima, Agam hanya berada di alam langit setengah langkah dan tidak akan membahayakan mereka sama sekali. Baru saja, mereka tenggelam dalam keindahan dan diserang oleh Agam. Dalam konfrontasi langsung, Agam sangat rentan. Tetua agung keluarga Hartanto melepaskan kekuatan alam langit. Auranya yang menakutkan membentuk dinding yang tak terlihat. Ia menutupi langit dan menghalangi retret Agam. Anak muda, kudengar kurang dari 3 bulan, kamu sudah mencapai alam langit setengah langkah. Aku sangat tertarik padamu. Bagaimana kalau kamu ikut denganku ke keluarga Hartanto untuk berdiskusi? Tetua agung keluarga Hartanto tersenyum. Walaupun keluarga Hartanto bukanlah klan tersembunyi, mereka puluhan kali lebih kuat dari keluarga Effendi dalam hal kekuasaan dan kekuatan. Alasan mereka ingin membantu keluarga Effendi adalah untuk mengintip rahasia Agam. Hanya butuh waktu 3 bulan untuk mencapai tingkatan ini. Jika bukan pewaris, dia adalah kultivator. Selama mereka bisa menangkap Agam, mereka akan bisa memeras banyak rahasia. Ini akan sangat bermanfaat bagi mereka berdua. Mereka bahkan dapat menerobos alam kemuliaan dalam hidup mereka. Kakak, jadikan dia tahanan. Bawa dia kembali dan siksa dia perlahan. Tetua kedua keluarga Hartanto menutupi lengannya saat dia berjalan mendekat. Ekspresinya berubah menjadi sangat ganas. Dia tidak bisa menerima bahwa kekuatan besar alam langit setengah langkah telah memotong salah satu tangannya yang berada di alam langit. Kalaupun Agam dibunuh, itu tidak akan menghapus kebencian di hatinya. Bawa wanita itu kembali juga. Aku ingin dia melihat kakaknya menjadi tungku milikku dan dipermainkan olehku. Tetua kedua keluarga Hartanto menyapu pandangannya ke arah mobil di belakang dan menjilat bibirnya. Tidak ada ekspresi di wajah Agam seolah dia tidak mendengar kata-kata ini. Kenapa kamu tidak bicara? Apa kamu takut dan ingin memohon belas kasihan? Tetua agung keluarga Hartanto mencibir. Agam, karena kamu pernah menyelamatkan Kevin, aku dengan baik hati menasihatimu. Kekuatan kedua tetua keluarga Hartanto telah mencapai alam langit. Kedua tetua itu bisa menghabisimu dengan 1 jari. Bagimu, kedua tetua itu adalah dewa. Kalau kamu ingin tetap hidup, kamu harus segera berlutut dan memohon belas kasihan. Saat ini, Master Tulan mencibir. Dia tidak suka pada Agam. Dia tidak akan menjaga reputasi siapapun saat dia memiliki kekuatan sendiri. Apalagi setelah keluarga Effendi dipermalukan, bagaimanapun dia ingin Agam mati. Kata-kata terakhir. Agam perlahan berbicara. Mereka bertiga tidak bisa menahan diri untuk tidak tercengang. Apa? Katakan kata-kata terakhir kalian. Kalau tidak, tidak akan ada kesempatan lagi. Agam tampak acuh tak acuh. Dia tidak bercampur dengan emosi sedikit pun. Beraninya kamu berbicara dengan tetua kedua keluarga Hartanto seperti itu? Apa kamu pikir kamu bisa bertindak sembrono hanya karena kamu mendominasi di wilayah timur? Konyol! Master Tulan menunjuk hidung Agam dan mengutuk. Meskipun kekuatan Agam luar biasa, dia berada di peringkat nomor 1 di antara generasi muda, dibandingkan dengan kedua tetua keluarga Hartanto, perbedaannya terlalu besar dan tidak ada peluang untuk menang sama sekali. Apa kamu tahu dengan siapa kamu berbicara? Tetua agung keluarga Hartanto menyipitkan matanya sedingin ular berbisa. Tanda berbentuk ular di jubah lengan memancarkan cahaya iblis berwarna ungu dan langsung berubah menjadi ular raksasa berbentuk cincin berwarna ungu dengan panjang sekitar 100 meter. Teman lama, sudah waktunya makan. Ular raksasa itu melambung ke udara dan memuntahkan prestais ular. Mata sipitnya memperlihatkan elemen manusia. Dewa Agung. Agam agak penasaran.
Di tanah sihir Dewa Agung Alam C. Kekuatan yang agak berkuasa akan membangkitkan beberapa benda spiritual yang disebut Dewa Agung. 5 Dewa Agung legendaris adalah Dewa Rubah, Dewa Musang, Dewa Landak, Dewa Ular, dan Dewa Tikus. Ular termasuk dalam Dewa Ular. Dewa Agung sudah hidup lama mulai dari ribuan tahun. Mereka bukan hanya cenayang, tetapi juga memiliki kekuatan kultivasi yang kuat. Kekuatan keseluruhan ular cincin ungu ini setidaknya telah mencapai alam langit tingkat 1 menengah. Mata ular raksasa menyapu Agam dan Master Tulan, dia berkata dengan tidak puas. Hanya 2 orang ini? Tidak cukup bagiku untuk menjejali gigiku. Apalagi kualitas daging pria terlalu kasar, aku lebih suka makan wanita. Master Tulan sangat ketakutan sehingga dia buru-buru melambaikan tangannya dan menunjuk Agam. Ular abadi, saya ada di pihak kalian. Dia yang harus Anda makan. Ular raksasa menjadi makin tidak puas. Kamu menyuruhku memakan pria dan hanya 1? Teman lama, apa kamu bercanda? Tetua Agung keluarga Hartanto berkata. Zakri, anak ini berada di alam langit setengah langkah. Kalau kamu memakannya, sebanding dengan memakan 5.000 orang. Tubuhmu adalah milikmu, tinggalkan jiwanya. Zakri adalah Dewa Agung milik keluarga Hartanto. Meningkatkan kekuatannya juga berarti memperkuat keluarga Hartanto. Alam langit setengah langkah? Aku telah hidup begitu lama, tapi aku belum pernah makan alam langit setengah langkah. Kalau aku bisa memakannya, kekuatanku pasti akan dapat mencapai tingkat yang lain. Zakri berteriak panjang dan bersemangat. Tubuh ular besar menari-nari di udara. Saat berikutnya, dia membuka mulutnya yang berdarah dan hampir bisa menelan setengah gunung dan menelan Agam. Agam tetap tidak bergerak, pupil matanya mencerminkan sosok penguasa neraka. Dalam sekejap, Zakri seperti melihat hal yang paling menakutkan. Dia sangat takut sehingga dia tiba-tiba mengerem di udara. Dia tergantung di udara dan menggigil. Mata segitiga terbalik menyusut tiba-tiba dengan penuh ketakutan. Kamu, siapa kamu sebenarnya? Zakri berseru ngeri. Bab 587, Menghakimi, Alam Langit Keluarga Hartanto. Setiap Dewa Agung memiliki benda spiritual. Mereka tidak dikenal oleh dunia. Mereka menghadapi kesengsaraan surgawi setiap 100 tahun. Makin lama mereka hidup, makin besar kekuatan kesengsaraan surgawi. Agam memiliki kemampuan untuk menilai sebab dan akibat. Dia mewakili aturan dunia dan merupakan musuh mutlak dari semua Dewa Agung. Zakri tiba-tiba menyadari ada yang tidak beres. Ia buru-buru turun dari udara. Dia mengulurkan kepalanya yang besar ke depan Agam dan menekannya ke tanah. Dia berkata dengan suara gemetar. Memohon belas kasihan, tidak mudah untuk latihan kultivasi. Tuan, tolong ampuni ular kecil. Melihat keadaan ini, 2 tetua keluarga Hartanto dan Master Tulan tercengang. Tetua kedua keluarga Hartanto dengan marah menegur. Zakri, apa otakmu rusak? Dia adalah musuh. Kamu malah tunduk padanya. Diam! Zakri tiba-tiba mengayunkan ekor ular dan menghantamkannya ke tetua kedua keluarga Hartanto. Ekspresi tetua kedua keluarga Hartanto berubah drastis. Dia buru-buru melepaskan kekuatannya untuk melawan. 2 tulang rusuk masih patah karena guncangan itu. Tuanku, ular kecil dipancing oleh mereka dan dibutakan untuk sementara waktu. Ular kecil telah melakukan banyak kesalahan. Ular kecil bersumpah pasti akan mendedikasikan kebaikan dan tidak akan menyakiti siapapun di masa depan. Zakri tersenyum. Ia menunjukkan ekspresi menyanjung. Sudah terlambat. Jawab Agam dengan tenang. Dia perlahan mengangkat tangan kanannya. 1 lingkaran, 2 lingkaran, dan 3 lingkaran cahaya hitam muncul yang menyebabkan oranya yang bergetar menyapu. Melihat bahwa Agam tidak berniat untuk melepaskannya, mata segitiga terbalik Zakri meletus dengan cahaya yang ganas. Dia membuka mulutnya yang berdarah dan berkata, Karena kamu tidak akan melepaskanku, aku akan membunuhmu. Agam tanpa ekspresi. Dia mengangkat kakinya dan menendang ke dagu Zakri. Kekuatan menakutkan itu meletus dan menghancurkan rahang Zakri. Ular besar itu terbang mundur disertai dengan teriakannya yang melengking. Darah ular merembes keluar dari sisiknya. 2 tetua keluarga Hartanto tersentak. Zakri adalah Dewa Agung. Tubuhnya berkali-kali lebih kuat daripada orang biasa, tetapi ia benar-benar ditendang oleh Agam. Bunuh dia! Kedua tetua keluarga Hartanto saling pandang dan menyerang dari 2 sisi. Mereka berniat membunuh Agam dalam waktu sesingkat-singkatnya. Mata Agam berbinar. Dalam sekejap, dengan dia sebagai pusatnya, gelombang yang menakutkan berdesir di seluruh tubuh 2 tetua keluarga Hartanto. Gelombang itu menghancurkan pusat energi dan menghancurkan kekuatan kultivasi alam langit. Bam! Kekuatan yang tersisa melewati 2 tetua keluarga Hartanto dan menghancurkan jalan raya di belakangnya dalam bentuk setengah kipas dengan jejak kehancuran yang memanjang hingga ribuan meter.
Dua tetua keluarga Hartanto menatap dengan ngeri. Sebagai ahli kekuatan besar alam langit, mereka cukup terkenal di seluruh alam C. Akan tetapi, kekuatan kultivasi mereka benar-benar dilumpuhkan oleh Agam. Kamu bukan alam langit setengah langkah. Kamu adalah ahli kekuatan besar alam langit dan setidaknya berada di tingkat 3. Tetua agung keluarga Hartanto kehilangan suaranya dan suaranya menjadi sangat tajam. Tetua kedua keluarga Hartanto gemetar dan dia ketakutan hingga buang air kecil di tempat. Kekuatan yang begitu menakutkan membuat mereka tidak bisa melawan sama sekali. Namun, tanpa menunggu mereka berteriak minta ampun, mereka menyadari bahwa tubuh mereka dikendalikan oleh kekuatan. Bersama dengan Zakui, mereka digantung di udara. Ada banyak jalan reinkarnasi. Hidup dan mati memiliki banyak pemikiran tentang sebab akibat. Agam perlahan mengangkat tangan kanannya. 3 lingkaran cahaya hitam tiba-tiba membesar dan menyelimuti mereka di tengah. Pada saat yang sama, tetua kedua keluarga Hartanto dan Zakui seperti merasakan sesuatu. Ketakutan yang datang dari dalam jiwa mereka, hampir menghanyutkan rasionalitas mereka. Jaivin, Joder! Agam berteriak keras seperti lonceng penghakiman. Teriakan itu mengguncang gendang telinga mereka dan mencapai dalam jiwa mereka. Tetua kedua keluarga Hartanto ketakutan. Bagaimana dia tahu nama mereka kedua? Untuk latihan kultivasi, kalian berdua dengan paksa memangsa wanita? Dalam 100 tahun, kalian telah memutilasi 7.312 orang, secara tidak langsung menyebabkan kehancuran keluarga 8.213 dan melakukan kejahatan yang mengerikan. Apa kalian sadar akan kejahatan yang kalian lakukan? Suara Agam seperti ilusi seolah-olah berasal dari luar langit. Tetua kedua keluarga Hartanto menjadi pucat dan tetua agung buru-buru berkata, "Salah paham, ini semua salah paham." Tetua kedua bahkan bergetar. "Anda pasti salah. Meskipun kami telah merugikan banyak wanita untuk latihan kultivasi, kami telah mengatur keluarga mereka dengan baik. Selain itu, mereka..." "Cukup!" Agam berteriak. Dia langsung menghancurkan kewarasan mereka. "Dosa-dosa kalian sudah tertulis, tapi kalian masih berani berdalih. Setiap utang dosa harus diselesaikan." Agam melambaikan tangannya. Bayangan seorang lelaki tua muncul di belakangnya dan membuang kertas sepanjang 333 meter. Semuanya berisi kejahatan yang pernah dilakukan oleh mereka. Kemudian, laporan itu dibakar dengan kembang api dan berubah menjadi abu di seluruh langit. Melalui percikan api, adegan mereka membunuh setiap wanita muncul di depan mereka. Namun, mereka berubah menjadi korban. Dalam menghadapi penghinaan dan penyiksaan, rasa sakit dari para wanita itu, semua dirasakan oleh mereka. Ketakutan, keputusasaan, dan emosi negatif yang tak terhitung jumlahnya mengalir di hati mereka yang membuat mereka berteriak putus asa. Kehancuran yang pernah mereka lakukan pada orang lain, sekarang dikembalikan ratusan kali lipat ke diri mereka. "Aku akan menghukum kalian berdua sebagai penguasa neraka." Mata Agam mengeluarkan cahaya dingin. Klak. Retakan hitam pekat robek begitu saja di bawah kaki mereka. "Kalian berdua adalah binatang, kembalikan putriku. Apa kalian tahu rasa sakitku?" Huhuhu. Tangisan menyayat hati wanita yang tak terhitung jumlahnya datang dari celah-celah. Satu persatu tangan pucat meraih pergelangan kaki mereka dan menyeret mereka ke celah. Segera, terdengar suara menggerogoti dan menggigit bercampur dengan jeritan melengking. Retakan menyatu secara bertahap dan mereka berangsur-angsur menghilang di dunia ini. Ular raksasa Zakui bergetar dan akhirnya ia mengerti. Ia berteriak melengking. "Penguasa neraka, kamu adalah penguasa neraka." "Tidak, ular kecil bersalah. Ular kecil bersedia dihancurkan kekuatan kultivasi dan memohon kepada Tuan Penguasa Neraka untuk mengampuni ular kecil." Wash! Awan berkumpul di atas kepala dan kekuatan surgawi yang menakutkan terfokus di langit. "Ular ungu iblis kecil!" Agam memberikan teguran dan berkata dengan nada dingin. "Apa kamu pikir kejahatan yang telah kamu lakukan hanya sedikit? Dalam 500 tahun pertama, kamu berlatih kultivasi dengan damai, tapi dalam 500 tahun terakhir, untuk melarikan diri dari kesengsaraan surgawi, kamu bekerja sama dengan keluarga Hartanto untuk menghancurkan makhluk yang tak terhitung jumlahnya. Apa yang akan kamu hadapi adalah pemusnahan." Zakui berteriak ketakutan. Detik berikutnya, kepalanya meledak dan bayangan ular ilusi terbang keluar dari tubuhnya. Ia ingin meninggalkan tubuhnya dan melarikan diri. Namun, persidangan telah selesai dan perjuangan apapun akan sia-sia. Diiringi guntur yang memekakan telinga, ribuan petir menerjang dan menghantam jiwa ular Zakui. Ia bahkan tidak sempat menjerit dan sudah benar-benar menghilang dari dunia. Setelah menyaksikan semua ini, Master Tulan merasa ngeri. Kejadian itu benar-benar menjungkir balikan pemikiran sebelumnya. Sebab dan akibat berjalan seiring dengan takdir. Sekali di sidang, tidak akan ada jalan keluar.
Semua kejahatan akan dibalas secara berlipat ganda pada hari penghakiman. Saat ini, dia mengalami gangguan mental dan menangis. Dia segera bergegas masuk ke dalam mobil. Dia menginjak pedal gas dan ingin melarikan diri dari tempat ini tanpa peduli terhadap apapun. Baru saja mobilnya menyala dan berjalan 100 hingga 200 meter, sebuah benda besar jatuh dari langit. Ah! Hypo Master Tulan tiba-tiba menyusut. Kakinya menginjak pedal gas dan dia berteriak putus asa. Saat berikutnya, ratusan ton daging Zakui bersama dengan orang dan mobil menghancurkannya. Master Tulan, hukumanmu adalah hancur menjadi berkeping-keping. Ucap Agam dengan tenang tanpa menoleh ke belakang. Kekuatan pahala mengalir ke tubuh Agam dari segala arah. Auranya tumbuh dengan cepat. Dia stabil di alam langit tingkat 5 menengah. Kekuatan pahala yang diperoleh dari persidangan dua tetua keluarga Hartanto dan Zakui tidak lebih lemah dari Tio. Alasan Agam dapat menerobos satu tingkat karena pil mustika benar dan ditambah dengan akumulasi Agam sebelumnya yang memungkinkannya untuk melompat. Namun, itu sudah cukup. Jika kultivasi orang lain, butuh setidaknya 7 hingga 8 tahun untuk mencapai alam langit tingkat 5 menengah. Adapun kekuatan pahala Master Tulan, orang ini hanya memiliki hati yang buruk, tetapi dia tidak melakukan banyak hal buruk. Oleh karena itu, kekuatan pahala yang dia peroleh hampir bisa diabaikan. Namun, ini memberi Agam pencerahan. Jika bertemu dengan orang jahat yang hebat, dia dapat menggunakan kekuatan penguasa neraka untuk menghakimi. Jika bertemu orang jahat biasa, tetapi melibatkan kehidupan banyak orang, dia dapat menggunakan pisau pelahap nyawa untuk menghakimi. Dengan cara ini, keduanya dapat seimbang dan ditingkatkan. Itu juga dapat dianggap menghibur makhluk tak berdosa yang telah dimutilasi oleh mereka. Agam meludahkan seteguk udara keruh. Dia berbalik dan berjalan ke hadapan Zack. Dia akan menyembuhkan Zack dengan kekuatan penguasa neraka.